kelihatannya tak ada satupun yang luput dari pengawasan. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Tara, Asli lagi. jeng jeng. Apaan tuh? Mike zaman sekarang kayak gini nih, rocker pada pakai ginian. Lagi bro. Waduh. Mas aja yang lihat, Mas. Aku nggak siap. Sayang, kamu nggak boleh gitu dong. Apapun itu hasilnya, itu kan kehendak Allah. Jadi siap nggak siap, kita harus ikhlas ya. Menurut Mama ini tuh bukan masalah sepele ya. Mama tuh selama ini udah bahagia sekali. Karena Mama mau menimang cucu. Sampean itu kalau di sini harus menggunakan baju seperti ini. Itu udah sopan. Yang begini yang sopan. Ada santri baru, namanya Todi. Dia itu sama seperti sampean ketika baru menginjakan kaki di pesantren Darussalam. Tapi sepertinya dia ini lebih beringas daripada sampean waktu itu. Kita harus antisipasi itu semua. Kamu sadar nggak sih, kamu tuh lagi ngomong sama siapa? Oh, sadar banget. Aku lagi ngomong sama bidadari yang jatuh dari langit. Udah dikunci, jangan banyak ngomong. Sablam. Nah, buka. Astagfirullahaladzim. Buka. Tolong, buka. Buka pintu. Tolong. Tolong. Gue penasaran deh. Sebenarnya kayak apa sih rupanya tuh anak? Gak pernah ketemu gue. Ya jelas mas, sampean tidak pernah lihat. Ya toh, belum berubah. Nah sekarang pasti dia sudah berubah. Berkat apa? Berkat perintah Kolonel Bejo Job is my life. Betul, aku jadi penasaran. Ngelihat mereka itu pakai baju koko sama peci. Hah? Apakah mereka itu masih terlihat rock and roll? Tentu tidak. Lagi nih. Yo, Pengen beres bro. Iya. terus. Enggak, kamar gue bro. Bosen sempit bro. Gue pengen tahu tuh reaksi ketua pesantren itu kalau melihat ini kita jebol. Iya nggak? Maksud lu si Wai Subuh? Yoi. Nah bro. Gue belum pernah ketemu sama dia. Gue pengen banget ketemu dia. Kenalan bro, kenalan. Nah, berisik loh. Udah mau. Lo ada urusan apa nyari gue di sini? Alhamdulillahirabbil alamin.
sekarang sampean sudah bisa merasakan, ya toh? Betapa enaknya ditiban kayu. Itu hukuman untuk sampean yang sudah menganiaya aku kemarin. Makanya jangan suka menjolimi orang lain lu. Yuk, lu bilang mana mereka udah pakai baju koko sama peci? Hah? Malah kelihatan kayak tukang kebab. Maksud lu apa? Lu jebol kayak gini? Dengar ya. Gua nggak suka tinggal di ruangan sekecil ini. Lo ngerti? Gua nggak mau tinggal di sini. Gue pengen ruangan yang lebih gede. Oke? Gua nggak mungkin tinggal di sini, apalagi buat berdua. Jadi maksud lo dan lu pikir kamar segede ini buat berdua? Dah. Berarti kamarnya cuma buat dia doang nih? Hah? Nah gue di mana? Maksud lo apa sih, jangan banyak cincong lo? Ngomong yang benar. Tenang aja. Maksud gua, kamar ini bukan buat berdua, tapi bertiga. Wah, itu tuh siapa ya? Makanya lu jadi kegeeran ya. Jatah setiap santri di sini satu kamar buat bertiga. Apa? Terkecuali pengurus. Iya. Jadi kurang satu orang. Dan orang itu belum datang. Ya satu lagi siapa ya? Nonggeng monyet. Lu tuh. Dropping monyet. Lu itu siapa? Lu belagu banget, lu siapa? Gua pengurus pesantren ini. Kenapa? Lu denger ya? Kalau lu tetap ngebiarin gue di sini, berdua atau bertiga, gue bakal cabut, gue bakal balik ke Jakarta, dan gue nggak perlu nyantri di sini. Terserah. Kalau emang lo pengen pergi, itu pilihan lo kok. Gue gak ada punya hak. Tapi ingat, kalau emang lo pengen jadi orang baik, itu keuntungan lo. Tapi kalau pengen hidup lo rusak, itu bakal jadi penyesalan lo. Jadi silakan pergi dari sini. Oh, ternyata lo emang pengen beneran balik ke Jakarta. Mental lo tuh bener-bener cemen, men. Dan lo mesti ingat, orang yang bisa bertahan di pesantren ini bukan orang sembarangan, tapi harus memiliki mental kuat. Lagian kalau lo nggak bisa buat ngadepin kayak gini doang, lo bener-bener cemen, men. Lo banci. Lo bukan rocker. Strong. Gak boleh lemah. Santai aja dong. Lu ini siapa sih? Hah? Lu siapa? Hah? Gua gak butuh nasihat dari lu. Til, mendingan sekarang lu bilang ke Wahyu, suruh dia kesini. Gua pengen ngomong sama dia. Lo nggak perlu tahu siapa gue. Lagian lo buat apa nyari Wahyu subuh? Lo nggak ada masalah kan sama dia? Wah, lu pengen tahu? Lu pengen tahu? Iya. Gara-gara Wahyu gue ada di sini. Gue disuruh berubah kayak dia. Gue gak mau kayak gini. Wah. Sekarang mana dia? Gini aja. Karena gue nggak mau banyak ngomong sama rocker culun. Mendingan ntar lu datang ke masjid aja. Dan ntar lu lihat siapa yang namanya Wahyu subuh, oke? Sekalian sholat maghrib berjamaah. Saran dari gue, mendingan rambut lu jangan kayak gitu. Lo kelihatan kayak ronggeng monyet dan tuh yang pakai kopiah kayak monyet nih. Assalamualaikum. 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 Siapa tuh anak buahnya Wahyu? Belagu banget. Mana gue tahu bro, gue aja baru lihat tadi. Makin penasaran bro sama yang Wahyu subuh tuh. Jangan-jangan tuh anak piercing sama tatonya lebih banyakan dari kita kali ya. Tapi gue bingung juga bro. Lo lihat dah. Ini udah kita jebol parah kayak begini tapi dia kagak marah, lempeng-lempeng aja. Gue kira bakal ngamuk dia sama kita. Alah, lihat aja. Paling dia langsung ngomong sama bosnya. Paling habis maghrib pas subuh langsung datang. Wah, ralat lo ngomong bro. Abis maghrib tuh isya bro, bukan subuh. Mana lo? Maksud gue Wahyu subuh, dol. Sunyi sepi sendiri, aku di kamar mandi, tak ada yang menemani, nasibku malang sekali.
Aku seperti orang edan. Aku ndak sholat ini. Aku juga heran. Fuad Rohimi ndak nyariin aku yo. Apa jangan-jangan dia senang kalau aku hilang? Bunda karo bapak juga ndak nyariin aku ndak dengar. Apa jangan-jangan semua mereka senang? Ya Allah, aku merasa belakangan ini aku semakin menderita dan semakin terpojok. Aku berasa sekali seluruh penghuni pondok pesantren Darussalam itu membenci aku dan tidak memperhatikan aku. Apa karena jabatan? Apa karena memang aku ini sekarang hanya sebatas wakil? Sudah tidak terlalu berkuasa, jadi aku ini tidak dihormati. Memang seperti itu tabiat orang Indonesia. Ketika menjabat, ketika sudah tidak menjabat, astagfirullahaladzim. Tapi aku tidak peduli. Aku tidak mencari keridhaan dari manusia. Lah kok Pak Bro sendirian? Lah Mas Bro kemana? Lah yo. Jangan-jangan Mas Bro hilang. Kenceng. Ini kejadian aneh. Loh, kok aneh? Mas Najib maghrib hilang di waktu maghrib. Lah yo. Yang aku takutkan nanti suatu saat Mas Ustaz. Apa? Wahyu subuh hilang di waktu subuh. Sembarangan sampean kalau ngomong. Komandan. Iya, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyal shalah, hayyal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bro, kita udah 10 menit nih natapin ini tembok nih. Kayak orang bego gini kita, Bro. Ntar dulu. Gua lagi mikir. Jangan kelamaan, Bro, mikirnya, Bro. Ntar mereka keburu balik dari masjid loh. Jadi kagak kita kaburnya nih, Bro? Hah? Lu dengar nggak tadi omongan dia? Hah? Kalau kita kabur dari sini, kita dibilang cemen, anak manja. Lu mau dibilang gitu? Terus gimana, Bro? Masih mau bertahan di sini kita? Ampun, lu gimana sih? Masalah tadi itu bukan laki, tatoan. Lu rocker, lu temen gue. Harusnya lu kalau lata gimana sih? Iya, sorry, Bro. Tausiahnya tadi bagus banget ya. Tapi ngomong-ngomong, maghrib kok nggak najiban kemana? Najib kok nggak maghriban? Najib di mana? Najib nanti? Nyuwun sewu minta maaf, Pak. Justru itu saya itu mau nanya, Mas Najib ada di mana, Pak? Pak Bro, tak kira berdua tuh Mas Bro tidur di kamar Pak Bro dan Bu Bro lagi. Berarti sampean berdua nggak ngerti Najib kemana? Jangan-jangan. Jangan-jangan? Jangan-jangan opo? Jen. Sampean ingat nggak? Rocker santri baru itu. Masya Allah, Mas Ustaz. Lah yo, jangan-jangan Mas Bro diculik dan disiksa lagi kayak Mas Bejo yo. Sik. Maksudmu santri rocker yang baru? Yang badannya koreng entok itu? Lah iya. Wah,
Masuk akal ini. Soalnya tadi si Lento kan nggak ada tuh di masjid pas sholat. Nggak ada. Wah, jangan-jangan bener-bener diculik ini Najib. Berarti harus cepet-cepet kita cari Najib. Hai. Tangan! Hei! Tangan! Weh, apa nih? Berat, Bang. Diam aja. Mau kemana? Iya, gua tahu itu. Lagian lo sendiri kan yang ngebobol dinding ini. Nah. Jadi lo sendiri juga yang tanggung jawab buat benerin temboknya. Betul. Gua nggak mau dengerin omongan lu, tau gak? Sialan lu. Sampai dari pengen. Gua asal tahu ya, gua nggak mau diatur sama lo. Tombak. Apaan lo, weh? Berani. Ternyata emang bener ya. Buat orang buta kayak cahaya matahari itu gak ada gunanya. Sama. Kayak orang mati. Obat-obatan itu gak ada artinya. Ngomong apa sih lo? Hah? Ngomong yang jelas. Ngemeng aja lo. Gua kasih tahu sama lo. Selama lo masih muda dan sehat, jangan sia-siain kesempatan buat nimba ilmu di sini. Betul. Daripada ntar lo udah tua, udah sakit-sakitan, tulang lo udah berayap, ntar lo baru nyesel. Banyak bacot lo. Lu siapa sih? Udah panggil si Wahyu Subuh kesini cepetan. Berat. Jangan banyak gerak. Asal lu. Rocker titiban kok ngomong berat. Cemen. Ya udah men, daripada kita ngabisin waktu di sini, ini kita cabut. Betul. Tinggalin aja. Berat. Sialan lu. Woi. Iqbal, woi, di mana lo? Woi. Tolong itu. Aduh. Woi. Ayo. AKBP. Kopsus. Hari ini Bejojo Peace My Life senang betul, ya toh? Karena kita sudah bisa menganiaya Todi itu. Biar gak kapok. Oh, aku ya yakin kalau dia itu ketiban sampai besok siang badannya seremuk. Iya men, kita cabut aja. Ji. Kolonel senang. Males banget gue berusaha sama orang gitu. Sholat asar aku lewat, maghrib lewat, isya lewat. Ya Allah, Engkau Maha Tahu ya Allah. Apa jangan-jangan aku banyak dosa sama Bunda? Apa jangan-jangan aku juga banyak dosa sama Bapak? Jadi begini akibatnya. Pak, Bun, maafkan Najib. Lama-lama Najib di sini berlumut. Tidak ada kegiatan yang bisa Najib lakukan di kamar mandi ini selain nongkrong di situ. Sudah 15 kali nongkrong di situ. Tadinya banyak jadi air. Terang saja air. Aku tidak makan dari tadi. Aku kedinginan di sini. Duh, ya Allah. Aku berusaha untuk menyenangi diriku sendiri. Jadi akhirnya aku seperti orang stres. Gini-gini aku wakil. Dan 2 periode menjabat ketua pondok pesantren Darussalam. Akhirnya aku di sini. Tolong. Mas Wahyu, Nggak ada. Mama tuh tumben-tumbennya pakai baju hampir sama kayak Nada. Terus cara Mama berkerudung juga sama kayak Nada. Ya udah mah, maafin Wahyu ya. Wahyu nggak sengaja. ya. Ya udah enggak apa-apa. Oh iya Mas ditunggu sama Bejo Arman di depan. Kayaknya ada hal penting yang mau dibicarakan. Ya udah deh, kalau gitu Wahyu permisi dulu mah. Assalamualaikum. Salam. Maaf ya. Sama.
Terus Mas, apaan sih narik-narik aku kayak gini? Kamu tau gak sih, aku itu habis malu. Ya Mas sih lagian tadi pakai acara kecentilan segala. Bukan aku kecentilan, tapi aku itu kan pengen mesra-mesraan sama istri aku sendiri. Taunya aku salah sasaran. Kamu juga dicariin gak ketemu-temu? Maaf Mas, tadi itu aku lagi ngobrol sama Nisa sama Aisyah soal sanggar batik. Ya udah, karena berhubung kamu udah bikin aku malu, kamu harus dihukum. Hukuman apa? Bu, gordeng itu Bu, itu udah kotor Bu. Jadi mesti dibersihkan ya, udah lama Bapak lihat. Iya, nanti Ibu cuci. Ya udah Mas, kalau gitu sekarang Mas temuin Bejo sama Arman yo. Mereka udah nunggu, kasihan. Yaudah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. I'm falling in love, hey, love, hey, love, hey, love. I'm falling in love with you, Mas Najib. Aisyah, kenapa sih kamu kelihatan happy banget? Emang kenapa? Nyanyi-nyanyi terus. Iya Tasya, kamu tuh hari ini tuh kelihatannya sumringah gimana gitu. Cerita dong, kepo-kepo. Ya ta, soalnya sebentar lagi Mas Najib itu akan jadi milikku. Alhamdulillah ya Allah. Really? Jadi maksud kamu itu Mas Najib nerima cinta kamu gitu? Aku seneng banget ya ngedengarnya. Akhirnya kamu karo Mas Najib tuh bisa jadian. Cie. Sebetulnya sih belum 100% jadian, belum 100% Mas Najib itu menerima cintaku. Tapi Mas Najib itu sudah bilang ke aku kalau Mas Najib itu mau menjalani hubungan kita berdua ini seperti air mengalir saja dulu gitu loh. Ya, kalau begitu kamu seharusnya jangan GR dulu. Kenapa tak? Kok kayak gak seneng lihat aku seneng, hah? Harusnya tuh kamu sebagai temen yo mendukung aku. Bukan gitu. I mean, kalau kamu terlalu berharap, terus nantinya nggak sesuai dengan kenyataan, itu kan bakal menyakitkan sekali, Aisyah. Serah kowe lah, main ngomong apa, main ngomentari aku apa. Tapi aku yakinnya kalau Mas Najib itu ya emang jodohku, jodoh pemberian dari Allah. Lagian aku yakin kok kalau cinta seorang laki-laki itu bisa tumbuh dari perut. Kok cintaiku tumbuh dan datangnya dari perut, Tosya? Nih ya, yang aku tahu itu cinta tuh datangnya dari hati. Kalau ndak dari jantung, Syah. Yo, selain cinta datangnya dari hati, dari jantung, maksudku iku yo. Kalau perut kita dimanja-manjakan dengan makanan yang enak, pasti lama-lama orang itu akan luluh juga toh. Ya begitu dengan Mas Najib. Apalagi Mas Najib itu tahu kalau aku ini jago masak. Dan pasti Mas Najib milih calon istri yang jago masak kayak aku toh. Dan sebentar lagi aku yakin pasti aku bakalan dilamar sama Mas Najib. Amin. Amin. Nis, kok kayak jumlah piring sama sendok kok berkurang toh, Nis? Padahal ngendi yo? Masa sih? Coba hitung. Siji, telu, Iya Tasya. Kok jadi sedikit ya? Kemana ya? Iya tapi masa ada yang nyuri sih? Kalau ada yang nyuri ndak ada kerjaan gitu. Nyurinya tuh piring, sendok, garpu. Oh aku tahu. Marlina, mbok untal toh piringnya, mbok makan toh piringnya. Oh dasar piringku mbok mbak toh. Kok Marlina sih? Pak pencuri. Astagfirullah. Dia kan untalan piring. Untalan piring apa coba?
Jadi, Mas baru aja negor santri baru yang rocker itu, Mas? Iya, karena menurut aku kelakuan dia itu udah benar-benar kelewatan. Dan dia itu kurang ajar sama semua orang. Kamu kenapa senyum-senyum? Mas ingat nggak? Waktu dulu Mas juga seperti itu. Apa lo bilang tadi? Ya salah orang kampung. Mau jadi pahlawan tapi kesiangan. Bangun. Ayo dong, jangan malu-malu. Enak kok, lihat. Servis tambahan. Terus juga Mas selalu bikin ulah waktu pertama kali datang. Juga kurang ajar sama bapak yang sekarang jadi mertua Mas. Iya sayang, justru itu yang ngebuat aku yakin kalau aku itu bisa ngerubah Todi. Karena emang buktinya itu udah ada kan. Dan orang itu sekarang berada di depan kamu. Dulu aku emang sama kayak Todi. Aku sangat kesel dan aku marah waktu papa ngebawa aku ke sini. Aku tuh bawaannya selalu pengen kabur dari pesantren ini. Tapi aku sekarang itu benar-benar bersyukur. Karena aku sekarang bisa menjadi orang yang lebih baik dan aku bisa mendapatkan jodoh aku di sini. Dan aku juga benar-benar gak nyangka ya. Ternyata anak seorang Ki Abdullah itu mau menerima cinta mantan cowok bandel. Ya, itu karena aku percaya sama cinta kamu, Mas. Cinta itu emang bener-bener unik ya. Membutuhkan waktu 3 detik untuk menyatakan. Butuh waktu 3 jam buat ngejelaskan. Tapi butuh seumur hidup untuk membuktikannya. Mau kemana, Mas? Katanya lapar mau makan. Nggak tahu nih, tiba-tiba kenyang. Apaan sih kok ke kamar? Ya iyalah, daripada makan, mendingan kita ngerjain hal yang lebih penting. Ngerjain PR, ya. Lah, ya. Tuh. Astagfirullahaladzim. Nikmati, Cip. Nikmati. Sebentar lagi sampean punya penyakit paru-paru basah. Aku yakin. Dan aku tahu anggaran pondok pesantren Darussalam itu tidak banyak untuk memperbaiki kamar mandi kecil ini. Pasti nanti apalagi Wahyu sebagai ketua pondok pesantren Darussalam yang baru tidak mengerti apa-apa dia. Dan aku yakin aku sampai Lebaran Idul Fitri di sini. Jangan banter-banter. Kalau ibu denger jadi rame. Hilang kemana toh, Pak? Pak, hilang di mana toh, Pak? Hilang di mana, Pak? Di mana, Pak? Kau ngomong apa barusan? Hah? Dia ini ngomong apa? Apa hilang? Siapa yang hilang? Najib. Duit, Bu, duit. Duit siapa? Kok ngene? Alah, Mas Najib.
aja kita akan melangkah ke jenjang yang lebih serius. Tapi kenapa kue hilang toh? Sakit hati aku. Ngomong apa barusan? Hah? Ngomong apa barusan? Ke jenjang yang lebih serius. Hah? Ke jenjang yang lebih serius apa? Jangan mimpi ya. Nggak mimpi ya. Ini kenyataan loh Bu. Mas Najib sendiri yang bilang gitu sama aku. Ya jadi jangan marah ke aku toh Bu. Begitu Bang, masa ibu nggak tahu sama sekali? Kok bisa begini? Bu, jangan nyalain bapak sama Aisyah toh. Itu maunya Najib sendiri. Nah terus Najibnya mana? Najibnya mana? Nanti deh. Hilang ya. Najib kan anak satu-satunya aku. Mas Najib. Sabar kok, Bu. Najib itu ndak hilang, Bu. Terus kemana? Mana nggak ada di sini toh Pak? Najib nggak hilang, cuma belum ketemu. Cari toh Pak. Cari toh. Kenapa jadi makanan kan nyari anaknya? Malah makan aja terus. Ya nyari Najib tetep, Bu. Tapi kalau bapak belum makan perutnya kosong, terus bapak semaput, tambah repot. Bapak, kenapa makanan terus ya? Ayo cari Najib, Bang. Cari Najib. Ya, dicari bapak. Ini dibalikin, makanannya dibalikin. Tuh kan, sampai jatuh. Dibalikin, Pak, mana Najib? Mas Najib. Dicari bapak. Mas Najib. Anakku satu-satunya sing paling ganteng. Calon suamiku yang paling ganteng, yang paling baik. Bukan aku. Itu udah calon suamiku. Bapak nyari Najib. Itu calon suamiku. Calon suamiku. Gue. Nanti sayang, kamu kok belum tidur? Kamu mikirin apa? Mas, gimana ya Mas kalau misalnya kita tuh bener-bener nggak dikasih keturunan sama Gusti Allah? Sayang, kita itu kan belum genap menikah sebulan. Perasaan pemikiran kamu udah jauh banget sih. Mas, iya tapi kan ini kekhawatiran yang wajar dari seorang istri. Sayang, aku kasih tahu ya. Kamu itu jangan pernah mengkhawatirkan apapun yang belum terjadi. Yang terpenting sekarang, kita itu harus menjalani hidup apa adanya dan menikmati dengan pikiran yang positif, ya. Mas benar sih Mas, tapi kan maksud aku ini tuh seandainya Mas, seandainya kita emang bener-bener gak dikasih keturunan, apa yang Mas lakuin? Gini aja ya, di luar itu kan masih banyak anak yatim piatu yang membutuhkan kasih sayang orang tua. Kita bisa jadi orang tua angkat mereka kan? Orang tua angkat? Iya. Subhanallah. Mas sampai mikirin ke sana Mas. Ya, habisnya kamu juga pemikirannya kayaknya udah jauh banget. Jadi sama kan? Jadi gini aja, mendingan kamu itu nggak usah mengkhawatirkan apapun.
Yang terpenting sekarang kita harus mempersiapkan hidup kita. Jadi kita siap-siap yuk. Lalu? Lah, bro. Lo beres-beres lo. Lo jadi kabur nih? Jadi, Katanya lu kagak mau menyerah lo. Lu kagak mau kan dianggap cemen sama anak buahnya si Wayu itu. Kok jadi cemen gini lu? cemen. Lu nggak lihat? Yang ada tuh kita yang sekarang bego di sini. Tuh nggak? Lihat aja. Kamarnya kagak enak. Orang-orangnya juga kagak enak semua. Makanan juga nggak enak. Konyol tau gak lo? Udah gitu di sini ada maling nih. Barang-barang gue banyak yang hilang. Sek. Udah. Aduh. Tapi, damn. Kalau gue balik ke rumah, yang ada, gue bisa diomelin sama bokap gue. Diusir iya dari rumah. Nah lo, terus gimana dong? Gue kabur ke rumah teman gue aja. Gue ngomong sana. Entar dulu bro. Mending gue ikut cabut aja deh bro. Kenapa aku ndak dari tadi lewat atas sana? Aku sudah tidak bisa mengharapkan orang buka pintu. Bro, jangan sampai ketahuan pengurus bro. Ya udah lu jangan berisik makannya. Gimana sih? Gue agak berisik bro. Iya lu ngemeng mulu. Kagak deh bro. Hasil. Itu apa bro? Apaan sih? Itu. Apaan? Apaan? Itu berarti ada setan bro. Ayo cabut bro. Cabut bro. Lo ngomong setan bro, cabut bro. Cari tempat sembunyi. Oh di manakah aku? Apa? Jadi Todi sama Iqbal kabur? Mas. Pak Kiai, mohon sewu sebelumnya Pak Kiai. Kita berdua ini sudah ngecek ke kamarnya. Barang-barangnya sudah tidak ada. Bersih. Betul nggak, Man? Masya Allah. Ini apa mereka nggak sabar barang sebentar ya? Kasihan mereka. Mereka itu masih muda-muda. Masih banyak waktu. Kok waktu disia-siakan ya? Gimana kalau sampai orang tuanya nanti tahu? Kasihan kan? Kecewa. Gimana Pak Kiai? Apa perlu kami mencari mereka? Gak usah, biarkan weh, biar. Tapi Pak Kiai, mungkin mereka itu belum begitu jauh. Kita bisa cari mereka sekarang kan? Betul Pak Kiai. Nun sewu sebelumnya Pak Kiai. Mungkin apa yang dikatakan Mas Wahyu itu benar Pak Kiai. Gimana kalau kita bertiga itu pergi mencari si Todi dan Iqbal Pak Kiai. Kita tangkap Pak, terus kita kembalikan lagi ke pesantren Darussalam ini untuk dididik Pak Kiai. Udah. Gak usah Jo. Kita juga gak usah gerasa gerusu. Biarkan saja. Yang namanya mencari ilmu itu harus dengan kerendahan hati, dengan keikhlasan. Gak bisa terpaksa menjalaninya. Ya, lebih baik kalian sekarang ini istirahat. Besok kan kita mau ada rapat untuk pembahasan masalah kurikulum pesantren kita ini. Ya? Pak Kiai,
Kalau begitu kami permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bro, gelap bro. Iya nih. Gue juga nggak hafal jalan lagi. Bro, nanya ke orang aja deh bro. Ya iyalah nanya sama orang. Masa sama setan lu gimana? Tapi gak ada orang bro. Duh, pengen balik ke pesantren malu bro. Gimana dong nih? Ini sih. Aduh, gue capek nih. Nginep di mana ya kita ya? Bro, nginep di sana aja bro. Di sana ya. Di sana mana? Itu udah ikutin gua aja yuk. Mana lo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Gimana, Mas? Mereka udah ketemu? Bapak melarang aku untuk mencari mereka. Kata Bapak, biarin aja mereka punya kesadaran untuk belajar. Nggak boleh dipaksa. Terus kenapa muka Mas sedih kayak gitu, Mas? Ternyata susah juga ya jadi pemimpin. Mas tuh harus semangat. Nggak boleh putus asa. Aku tuh benar-benar ngerasa menyesal aja ya atas perlakuan aku pada mereka habis tadi maghrib. Jangan-jangan mereka kabur gara-gara perlakuan aku emang sangat kelewatan. Harusnya tuh aku bisa meredam emosi, bukan yang ngikutin emosi aku. Mas, aku percaya yang Mas lakuin itu tujuannya baik. Terus juga aku percaya dan yakin sekali Todi dan Iqbal itu kabur bukan karena itu, tapi memang karena keinginannya mereka. Karena mereka itu ndak ingin menjadi santri. Tapi tetap aja sayang, aku itu masih ngerasa bersalah sama orang tuanya. Mas ndak boleh menyalahkan diri sendiri kayak gini, Mas. Tadi di kamar Mas sendiri juga bilang kan sama aku, kalau kita harus menjalankan hidup itu harus berpikiran positif terus, ya kan? Makasih ya sayang. Kamu udah ngingetin aku. Kita berdoa aja Mas sama Gusti Allah. Semoga membukakan pintu hati Todi dan juga Iqbal. Aku yakin kalau itu semua terjadi, besok pagi mereka akan kembali lagi dengan sendirinya tanpa paksaan. Aku lega banget. Karena aku memiliki istri yang bijak dan bisa menenangkan aku di saat aku kalut. Makasih ya. Ya, Mas. Jangan-jangan dia itu masih tidur ya di kamarnya. Ya udah pakai. Belum. Sorry. Ya, Waalaikumsalam. Kan tadi pakai ngomong assalamualaikum. Makanya saya nunggu. Betul, aku jadi penasaran kalau ngeliat mereka itu pakai baju koko sama kopiah. Enak, Ciprol. Minggir. Yang penting jangan beragak gila, Man. Kak, yuk, padat. Jangan
Ya udah gini aja. Kita dengerin. Kita masuk dari kamar sebelah. Ada urusan apa nyari uang subuh? Lanjutan. Jadi kalau kayu nggak jatuh. Ya dari itu kakek. Mama juga heran sama kamu. Kamu kok tumben sama mama peluk-pelukan segala. Terus bilang sayang. Mama heran sama kamu. Lalu gimana? Hah? Ya bener kan? Bener, Oh bener. bener, oke. Iya, pakai peluk-pelukan segala, pakai bilang sayang. Maaf, Nada. Nada, ya ampun, pantesan dari tadi tuh Wahyu. Kurang ajar. Ayo lah, jangan lucu deh. Mantar gua narik si Nada. Itu copotin tuh ininya. Tahu kan udah jadi over ketawanya. Terus fokusnya ke bawah mulu. Yang daun mulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu. Jadi kalau begitu Pak, nyuwun saya minta maaf. Kita cari ke kebun aja Pak. Enggak, lah kok nang kebun tuh? Loh, soalnya sih Mas Bejo itu diculik, disiksa di kebun, Mak. Kok pengen ngerti kebun? Ke sana ya? Ya. Kemana Bek terus? Belok kanan. Belok kanan sini. Tapi sekarang aku tuh benar-benar bersyukur banget karena aku udah menjadi orang yang oke nggak apa aja. Kamu kalau terlalu apa ya? Kalau kamu terlalu berharap, nantinya sorry. Ya nggak apa, kalau kamu terlalu berharap terus nantinya nggak sesuai dengan kenyataan, itu akan menyakitkan Aisyah. Oke, langsung dia lagi ya. Bukan gitu, I mean. Ya. Apa sih, Bo? Apa sih, Bo? Oh iya. Maaf. Ih, kekali apa sih? Engkau dicari. Cacap long time no see. Kemana aja lo atau you mati. Ya. Lo gerak sudah. Kalau begitu kita pamit permisi dulu Pak Kiai. Wah lagi. Pamit permisi. Kita permisi. Permisi aja salah satu atau pamit. Salah satunya aja. Salah satunya. Pamit untuk permisi gitu Enggak, loh. salah satu aja. Kalau gitu saya permisi dulu gitu. Kalau mau pamit kalau Cari tempat sembunyi